Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yaswardi, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, mengucapkan selamat mengikuti Siniar Merdeka Belajar Seri Guru Belajar, pembelajaran tatap muka terbatas. Serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya GTK, Dikmen, dan Diksus, dengan keluarnya SKB 4 Menteri kepada satuan pendidikan, diberikan alternatif untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dan PJJ. Semuanya ini harus dikonfirmasi kepada orang tua siswa atau murid, di bawah kendali dan pengawasan daripada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, dan Kemenak yang ada di lingkup provinsi dan kabupaten kota. Aktivitas PTM terbatas ini memang salah satu wujud daripada pentingnya pembelajaran tatap muka. Pada tahun pelajaran baru 2021-2022, kita mendorong bagaimana PTM terbatas ini dapat dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Tetapi realitanya tetap mempertimbangkan peta zona COVID-19 dengan resiko-resiko yang perlu kita antisipasi. PTM terbatas tetap bisa dilaksanakan, tapi ketat dengan checklist protokol kesehatannya. Kemudian kolaborasi, kerjasama, ini memang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan yang ada di Indonesia termasuk madrasah. Kerjasama dengan orang tua murid, kerjasama dengan dinas pendidikan, terutama kepada puskesmas terdekat dengan satuan pendidikan dan madrasah. Kemudian tidak kalah pentingnya, bagi orang tua secara ekonomi, mungkin tidak sanggup mengantarkan anaknya ke sekolah dengan kendaraan pribadi. Tentu dalam hal ini kita perlu ada kerjasama kolaborasi dengan organda setempat. Mungkin saja ada mobil yang sifatnya jemputan dan antar, tapi sudah ada komunikasi sebelumnya. Maknanya Bapak dan Ibu, kesehatan tetap menjadi prioritas kita. Tetapi di satu sisi, saat ini sudah terjadi learning loss, di mana Bapak dan Ibu, anak-anak, begitu sulitnya mengakses informasi sekarang ini. Sekalipun PJJ sudah dilaksanakan, kajian-kajian daripada organisasi internasional, salah satu di antaranya UNICEF, menegaskan lebih kurang 5% PJJ berdampak signifikan terhadap daya serap dan prestasi anak. Apa maknanya? PTM terbatas harus menjadi solusi ke depannya. Dengan satu catatan, checklist protokol kesehatan menjadi prioritas. Kolaborasi dan kerjasama ini harus betul-betul dilakukan. Bangga sebagai bangsa Indonesia, di satu sisi, anak-anak tersayang perlu menjadi perhatian kita. Beliau adalah kader dan generasi ke depannya dalam rangka membangun Indonesia ke depan lebih hebat dan lebih jaya. Terima kasih, terkhusus kepada sahabat GTK, Dikmen, dan Diksus. Sukses mulia untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadil dalam acara Siniar Merdeka Belajar, seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Namun sebelum kita bicara lebih lanjut, mari sama-sama kita sambut. Kita hari ini kedatangan tamu, 2 orang narasumber yang luar biasa, yaitu ada Ibu Gunarsih dari SMKN 1 Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dan narasumber yang kedua yaitu Ibu Elvina dari SMKN 3 Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Ibu Gunarsih, ini untuk Ibu sendiri itu sebagai pengajar ya di SMK ya? Di SMK 1 Wonogiri. Bertugas di bidang studi apa, Bu? Background saya mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi untuk saat ini diberi tugas menjadi Kepala SMK Negeri 1 Wonogiri. SMK 1, kepala sekolah ya Bu ya? Iya. Ya. Dan kebetulan lagi Mas Fadil untuk SMK Negeri 2 Wonogiri
karena kepala sekolahnya sudah purna, maka saya mengampu di 2 sekolah untuk PLT SMK Negeri 2 Wonogiri. Jadi perempuan perkasa Mas Fadil. Perempuan perkasa. Iya. Menyangga 2 sekolah. Luar biasa, Ibu. Iya. Nah, untuk kondisi geografis di Kabupaten Wonogiri itu sendiri, nah ini kan ada kondisi geografisnya tuh ada gunung, ada dekat laut juga ya Bu ya. Boleh saya Boleh, bercerita silakan, Mas Bu. Fadil, untuk Wonogiri itu kata Wono dan Giri. Wono artinya hutan, Giri artinya gunung. Jadi Wonogiri itu daerah yang banyak hutan dan gunungnya. Untuk Wonogiri itu Mas Fadil pernah ke sana belum? Belum, Bu. Yaitu ada di ujung paling selatan Provinsi Jawa Tengah. Kalau berbatasan di sebelah baratnya dengan daerah istimewa Yogyakarta, di sebelah timurnya dengan Jawa Timur, Pacitan dan Ponorogo, di sebelah selatannya sudah laut, dan di seberang laut itu ada Australia, Mas. Kalau ke Australia dekat lewat Wonogiri. Nyebrang ya Bu ya? Iya, kalau bisa berenang. Kalau bisa berenang. Iya. Berarti berada di perbatasan. Iya. Nah, daerah perbatasan ini kan ada di kita namanya daerah 3T. Apakah masuk Wonogiri ini daerah 3T, Bu? Alhamdulillah Wonogiri tidak termasuk di daerah 3T. Daerah 3T. Iya, iya. Berarti masuknya maju lah ya, insya Allah ya. Alhamdulillah maju. Kalau untuk khasnya Wonogiri itu sendiri apa sih, Bu? Kalau di bidang seni ada reog, wayang kulit, ada tari jadilan. Reog. Iya. Reog Wonogiri ya, Bu, bukan Ponorogo ya? Reog itu miliknya Wonogiri juga, Mas. Oh, Wonogiri juga punya. Bahkan miliknya Indonesia. Oh, Indonesia. Iya. Betul. Budayanya jangan sampai diklaim. Jangan. Kita pertahankan budaya kita, bangsa Indonesia. Betul. Iya, makanan khasnya itu tiwul. Nasi tiwul tahu Mas Fadil, itu terbuat dari singkong yang dikeringkan, ditumbuk dan dimasak. Camilan yang paling enak itu mete, kacang mete. Kacang mete. Iya, sama cabuk. Apa itu? Cabuk itu lauk nasi yang warnanya hitam terbuat dari wijen. Kalau saya mendeskripsikan tidak bisa Mas Fadil, tapi kalau Mas Fadil mau ke Wonogiri nanti saya sugih cabuk. Siap Ibu. Siap. Berarti saya siap menerima undangan Ibu nanti. Iya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Elvina Yosa ya. Iya, Elvina dari Yosa. SMK 3 Singkawang. Iya, benar sekali, Pak. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Amin. Iya. Kalau untuk Singkawang sendiri nih. Ya. Singkawang sendiri, Ibu kan mengajar sejak kapan Ibu mengajar di SMK 1 atau sudah mengajar sebelum di SMK 1 di mana? Makasih Pak ya. Iya. Oke, kalau untuk mengajar itu saya sudah dari tahun 2009. 2009. Ya, tahun 2009 itu saya masih berstatus guru honor selama 6 tahun Pak. 6 tahun. Kebetulan rezekinya menjadi ASN itu tahun 2013. Nah, kemudian saya sekarang masuk di SMK Negeri 3 Singkawang jurusan Sekolah Pariwisata sesuai dengan background saya sekarang sebagai guru perhotelan. Nah, untuk kondisi geografis nih, Singkawang itu kan Kalimantan Barat. Iya. Itu berada di garis lintang ya Bu ya? Ya, garis Katulistiwa ya. Istilahnya Jamrut Katulistiwa. Benar sekali. Gitu. Nah, untuk khasnya apa sih di Singkawang itu sendiri Bu? Oke, kalau berbicara masalah kota Singkawang apa ya? Kota Singkawang adalah satu-satunya kota selain kota ibu kota Kalimantan Barat itu adalah Pontianak. Nah, Singkawang ini terkenal dengan kota administrasi untuk Kalbar Pak ya. Keistimewaan kota Singkawang itu terletak dari pariwisatanya Pak. Nah, di sana banyak sekali disuguhkan dengan baik itu wisata budaya ya, yang kita kenal itu adalah Cap Gome Pak ya. Cap Gome. Iya, itu yang sudah mendunia. Sehingga pada saat Cap Gome itu padat minta ampun apa ya.
untuk makanan khas Kota Singkawang itu banyak, tetapi yang lebih identik itu ada sebut dengan bubur gunting. Bubur gunting. Ya, bubur gunting. Bukan gunting direbus ya? Bukan ya? Pak. Nah, bubur gunting itu merupakan kacang kedelai atau kacang hijau yang direndam, Pak. Setelah direndam nanti dia akan empuk dan disuguhkan dengan cairan kental manis gitu, Pak ya. Dan ada namanya roti cake. Roti cake itu bentuknya itu tidak dipotong Pak, tapi dia tuh digunting. Nah, itulah digunting. Sejarah namanya bubur gunting. Cap gome ternyata di sana ya Bu ya? Iya, pusatnya di Kota Singkawang. Kota Singkawang itu Pak julukannya adalah Kota Amoy. Kota Amoy? Iya. Karena banyak Chinese ya? Iya benar. Chinese ya? 90% Pak penduduknya Chinese semua. Iya. Oke, terima kasih Bu Elvina, Bu Gunarsi. Tadi perkenalan dan juga sedikit memaparkan kondisi geografis khasnya baik di Wonogiri maupun di Singkawang. Kita lanjut, kita bincang-bincang santai saja ya Bu ya. Iya, siap. Ini terkait pembelajaran tatap muka terbatas. Ini kepada Bu Gunarsi dulu lah. Ya. Ini untuk PTM sendiri di sekolah Ibu khususnya di SMK 1 ya. Iya. SMK 1 Wonogiri, kesiapannya seperti apa sih Bu untuk dari sekolah? Kebetulan ya Mas Fadil, SMK 1 dan SMK 2 Wonogiri sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka atau sudah, PTM terbatas, sudah semuanya. Untuk kesiapan itu ada 4 kesiapan yang harus kami penuhi. Yang pertama adalah sarprasnya, sarana prasarana sekolah, mulai dari termogan, hand sanitizer, untuk wastafel tempat cuci tangan, untuk spray itu yang disemprotkan, untuk masker, terus jaga jarak, itu semuanya harus terpenuhi. Selain itu ketersediaan lab Mas Fadil ya, untuk anak-anak yang PTM itu kan alat yang digunakan untuk praktek itu tidak boleh bergantian. Selama praktek anak itu harus menggunakan alat itu, bahkan tempat duduknya saja Mas Fadil itu harus tempat duduk di situ terus selama PTM terbatas. Selanjutnya untuk kurikulum yang perlu kita siapkan, pembelajaran ini mau dibawa ke arah mana? Kalau di SMK untuk pembelajaran tatap muka terbatas ini arahnya ke pembelajaran praktik atau produktif C3. Nah, untuk masuk ke C3 ini anak-anak dibekali dengan karakter dulu. Kemauan yang kuat, jujur, tanggung jawab, disiplin, berintegritas, dan anak-anak harus tetap taat pada prokes, jaga jarak, selalu memakai masker, sering-sering cuci tangan, mengurangi mobilitas, dan mengurangi kerumunan atau menghindari kerumunan. Itu untuk sarprasnya dan kurikulumnya. Untuk kurikulum itu kami koordinasi, kepala sekolah koordinasi dengan Waka Kurikulum dan Ketua Kompetensi Keahlian, materi mana yang akan dipraktekkan untuk siswa. Terus selanjutnya guru Mas Fadil, alhamdulillah saya sudah tua. Memang kepala Ibu yang nyebut loh ya, bukan saya. Iya, saya kan berhak memilih Mas. Yang usia 50 ke atas sudah tidak kita libatkan untuk PTM terbatas. Merdeka bagi yang sudah usia 50 untuk tidak mengajar PTM. Tapi kalau PJJ masih tetap kita melaksanakan PJJ Mas Fadil. Untuk guru kita siapkan guru-guru yang guru produktif itu mengajar, yang guru wajib A atau wajib B itu mengawal pembelajaran itu agar bisa terlaksana dengan baik. Artinya selain guru produktif kita melibatkan guru wajib A dan wajib B. Selain itu, selain kurikulum, terus guru kita siapkan juga siswanya Mas Fadil. Siswa yang ikut PTM itu harus terseleksi. Dari 1181 di SMK 1, kami seleksi untuk tahap pertama itu 72 siswa dari 5 jurusan. Itu yang terseleksi itu anak dalam kondisi sehat, orang tuanya mengizinkan dengan surat pernyataan izin dari orang tua,
jarak tempuh dari sekolah ke rumah itu tidak terlalu jauh, anak punya kendaraan sendiri, kalau tidak naik kendaraan sendiri diantar oleh orang tuanya. Diantar dan dijemput. Diantar dan dijemput. Yeah. Kalau yang naik kendaraan umum atau kos itu belum diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Itu dari segi anak. Selain dari segi anak, orang tua harus mendukung PTM ini tidak hanya mengizinkan secara tertulis, tapi orang tua juga harus memantau keberadaan anak dari rumah sampai nanti pulang kembali ke rumah. Dari rumah berangkat sekolah, dari sekolah prosesnya seperti apa, sampai anak pulang ke rumah, itu anak-anak membuat laporan kepada guru produktif atau kapronya dengan selfie, foto bersama anggota keluarga, salah satu anggota keluarga, untuk dilaporkan ke sekolah bahwa anak sudah sampai di rumah tepat waktu. Selain itu, dari gugus COVID Kabupaten Wonogiri, harus ada izin atau rekomendasi sekolah itu boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka atau tidak. Itu syaratnya sangat. Itu yang dikeluarkan dari gugus. Dari gugus COVID. Iya, dari gugus COVID Kabupaten Wonogiri. Karena memang itu syarat yang harus dipenuhi. Untuk mendapatkan izin dari gugus COVID Kabupaten Wonogiri, tim gugus COVID Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari Forkompinda itu cek ke sekolahan kesiapannya seperti apa yang akan dilakukan oleh sekolah ketika pembelajaran tatap muka. Baru gugus COVID rapat dengan tim untuk diizinkan atau tidak. Selain itu, dari komite sebagai perwakilan orang tua harus kita koordinasikan, komite mengizinkan, dinas pendidikan mengizinkan, insya Allah, dan kami siap melaksanakan PTM dengan menerapkan prokes yang ketat. Demikian Mas Fadil. Ya, itu kan semua sudah terpenuhi ya Bu ya. Nah, untuk pembelajarannya sendiri nih di SMK 1 itu sendiri ada berapa rombel Bu, dan isinya satu rombel itu berapa siswa Bu? Kalau pada umumnya normal ya, situasi normalnya. Kalau sesuai dengan isian data di Kemdikbud, untuk satu rombel itu maksimal 36. 36 maksimal. Iya, di SMK Negeri 1 Wonogiri ada 33 rombel yang terdiri dari kelas 10 11 rombel, kelas 11 11 rombel, kelas 12 11 rombel, dan terdiri dari 5 kompetensi keahlian. Yang bisnis manajemen itu ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP, AKL, akuntansi keuangan lembaga, dan bisnis daring pemasaran. Untuk yang jurusan pariwisata itu ada tata boga dan tata busana. Jumlah siswa kami di SMK Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran ini ada 1181. Sekalian ya Mas Fadil untuk yang SMK 2. Oh iya. Iya, SMK 2. Karena Ibu menangani 2 sekolah ya, mengambil sekalian. Juga ya. Sekalian kami informasikan di SMK 2 Wonogiri itu ada 50 rombel atau 50 kelas Mas Fadil. Tiap rombelnya ada 36 siswa. Kalau 36. Yang kelas di SMK 1 tadi kelasnya 33. hanya 10. Iya, hanya 10, 11, 12. 10, 11, 12. Di SMK 2 ada kelas 13 Mas Fadil. Ada. Iya, ada program sekolah 4 tahunan. Yaitu untuk jurusan mekatronika. Oh, itu 4 tahun baru lulus? 4 tahun baru lulus Mas Fadil. Bukannya nggak naik ya? Enggak. Bukan ya? Bukannya nggak naik, tapi memang programnya 4 tahun. Yeah. Karena yang 1 tahun di akhir itu untuk magang di industri. Oh iya. Untuk jurusannya ada 5 juga. Mekatronika, teknik kendaraan ringan otomotif, desain pemodelan dan informasi bangunan, teknik pemesinan, dan teknik sepeda motor. Jumlah siswanya ada 1.755. Itu yang SMK 2 Mas Fadil. Dan informasi tambahan untuk SMK 2 Wonogiri tahun pelajaran 2021-2022 kami membuka untuk kelas semi boarding. Difasilitasi oleh Pak Gubernur Jawa Tengah. Untuk semi boarding itu diperuntukkan anak-anak yang dari keluarga kurang mampu tetapi berprestasi.
Nah, ini kan saat pembelajaran satu rombel itu normalnya 33 ya di SMA 1. Kalau di SMK 36 semua Mas Fadil. 36 ya, 36. Maksimal 36. 36 Kita jadi ambil maksimal. Jadi di saat PTM ini jumlah satu rombelnya itu berapa siswa? Kita bukan jumlah satu rombel Mas Fadil, tapi kita ambil per jurusan. Per jurusan. Iya, misalnya jurusan tata busana itu kita ambil maksimal 18. Nah, pada saat pelaksanaan PTM di sekolah itu kan ada jam istirahat ya Bu ya. Jam istirahat itu biasanya kan pada umumnya nih di situasi normal, begitu jam istirahat mereka kumpul di mana, ini kan ada 5M yang harus diterapkan itu kan, bagian dari 5M itu. Apakah mereka tetap di ruang kelas atau ada tempat khusus juga untuk mereka? Oh, begini Mas Fadil, untuk PTM ini kan waktunya hanya 2 jam. 4 jam pelajaran, 1 jamnya itu hanya 30 menit. Selama 4 jam ini memang ada istirahat selama 15 menit. Ini anak-anak tidak boleh ke kantin karena kantin memang sudah kami tutup. Toko sekolah pun kami tutup. Anak-anak bawa bekal sendiri dari rumah. Makan bersama bagaimana makan di masa pandemi ini di sekolah. Jadi walaupun istirahat tetap ada guru yang bertugas untuk mendampingi siswa apa yang diperlukan siswa ketika jam-jam istirahat itu. Kita gunakan Mas Fadil untuk ngobrol dengan teman yang lainnya. Awalnya saya sampai menangis Mas Fadil, anak-anak kok seperti robot ya ketika pembelajaran tatap muka yang pertama. Ekspresinya tidak ada, antar teman tidak ada komunikasi. Takutnya mungkin diawasi Bapak Ibu guru, Pak polisi atau dari dinas, takut melakukan kesalahan. Tapi itu di hari kedua, ketiga sudah kami sampaikan yang santai, anak-anak boleh ngobrol atau bercerita dengan temannya, tetapi harus prokesnya harus benar-benar ditaati. Gitu Mas Fadil. Ya. Terima kasih Bu. Iya. Untuk Bu Elvina nih, untuk kesiapan SMK 3 Singkawang seperti apa Bu? Oke, ya untuk kesiapan menghadapi PTM ini ya, untuk Kota Singkawang itu udah, khususnya SMK Negeri 3 Singkawang tuh sudah bagus ya Pak ya, baik ya. Itu sudah dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan ya Pak ya. Di situ kita menyiapkan taggennya tuh lumayan banyak juga Pak ya. Terus adanya pengecekan suhu tubuh itu setiap pagi. Nah, kemudian itu untuk siswa maupun guru dan tenaga kependidikan lainnya. Kemudian dibangun juga sarana prasarana cuci tangan, yaitu ya seperti wastafel dan apa itu namanya, apa sih lupa juga saya namanya itu ya. Hand sanitizer-nya maupun sabun cairnya itu disediakan juga, baik di depan kantor maupun di setiap kelas itu juga sudah dibuat. Kemudian untuk dari segi guru, di sini kita memang ada dibatasi Pak ya, terutama bagi guru yang berusia di atas 50 maupun guru yang berusia 40 tahun ke atas tetapi memiliki riwayat penyakit. Nah itu dibebaskan untuk tidak datang ke sekolah tetapi melalui pembelajaran daring. Nah, untuk guru-guru produktif itu yang lebih dilibatkan itu guru produktif di sini Pak. Kebetulan karena di SMK Negeri 3 Singkawang kita yang PTM itu hanya untuk mata pelajaran produktif. Nah ya, itu pun hanya di kelas 11 dengan pertimbangan siswa kelas 11 itu harus memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Karena kalau kami di SMK Negeri Singkawang ini kan prediksinya ini 5 Juli sampai 5 Desember ini akan terjun anak-anak ya, terjun ke Prakrin. Ya. Iya. Nah, kemudian tapi kita belum tahu juga Pak ini karena per 23 April kemarin turun surat edaran dari Satgas COVID-19 Kalbar menyatakan untuk semua jenjang pendidikan itu di stopkan dulu sementara pertemuan tatap mukanya. Nah, kemudian kalau dari segi siswa
ini segi siswanya ini responnya sangat tinggi kalau PTM-nya Pak ya. Tetapi kami dari pihak sekolah SMK Negeri 3 Singkawang ini mengharuskan siswa yang datang itu harus menggunakan atau melampirkan surat pernyataan. Kedua, mereka tidak menggunakan seragam sekolah tetapi menggunakan seragam bebas rapi yang tidak menghambat kerja, terutama kami pihak hotel, jurusan perhotelan. Nah, jurusan perhotelan ini kan dia dari segi pakaian itu sangat-sangat diperhatikan Pak, tidak bisa sembarangan. Nah, jadi untuk walaupun bebas rapi, pakai jeans itu tidak boleh. Tetap nggak boleh. Sepatu warna putih tetap nggak boleh. Apalagi kalau saya memang agak keras ya di kelas. Galak nih Bu ya. Ya lumayan lah ya Pak ya. Kalau saya memang dari segi apapun itu grooming itu yang paling saya pentingnya siswa itu groomingnya. Karena kebetulan saya mengajar juga materi sanitasi. Di sini kan ada grooming, penampilan anak. Kalau udah sedikit aja menyalahi aturan itu ndak akan toleransi kok saya seperti itu gitu Pak ya. Kemudian selanjutnya untuk dari segi kurikulum, ya ini kebetulan Pak Hari Wibawa itu sebagai kurikulum kami membuat peraturan ataupun aturan pengurangan jam mata pelajaran. Misalkan untuk FO itu kan biasanya kan 1 jam itu kan 45 menit, sekarang menjadi 30. Dalam 1 minggunya biasanya ada 10 jam, sekarang 2 jam. 1 minggu yang tadi 10 jadi 2 jam. Itu pun dengan pembatasan jumlah pesertanya. Nah, itu kemudian untuk jumlah peserta itu biasanya kami diserahkan kepada pihak ataupun guru-guru produktif khusus hotel. Ya, kalau guru hotel misalnya saya kan mengajar 2 bidang ya. Kalau khusus C3 itu ada housekeeping. Housekeepingnya lumayan berat Pak, room ya. Ya dari making room, public area dan lain sebagainya. Kemudian ada laundry section. Nah ini di sini saya akan mengatur. Misalnya kalau untuk kebetulan kelas 11 kami itu hanya 1 rombel karena kekurangan guru. Jujur saya angkat tangan juga ya. Jadi kami minta 1 rombel aja. Itu misalnya dari hari Senin itu 1 sampai 10 anak itu belajarnya sanitasi laundry. Nanti Selasanya baru housekeeping. Lanjut lagi teman FO dan FNB dan lain sebagainya. Itu seperti itu Pak untuk kesiapan kami. Terima kasih Pak. Nah ini juga tadi kan seperti di SMK 1 Wonogiri maupun 2 ya Bu ya. Tadi juga ada beberapa jurusan atau kompetensi keahlian. Ya itu tadi dijelaskan oleh Ibu, ada perhotelan, ada macam-macam lah. Nah untuk dukungan dari itu kan pastinya bermitra ya. Iya benar sekali. SMK itu bermitra dengan dunia usaha atau instansi terkait. Nah, dukungan seperti apa sih yang diberikan dari mitra-mitra tersebut gitu Bu? Kalau untuk jurusan unggulan kami kebetulan SMK Negeri 3 Singkawang di bawah kepemimpinan Pak Gunanto SPD MPD. Nah, kami mendapat kepercayaan dari pemerintah sebagai pusat pendidikan atau Center of Excellence ya, khususnya di bidang hotel Pak. Nah, dengan menjadi sekolah pusat excellence ini kami menjalin kerjasama itu dengan 2. Kebetulan kami syaratnya kan harus hotel internasional Pak ya yang ada di Kalbar. Jadi kami menjalin kerjasama kedua hotel yaitu ada di Kota Singkawang itu adalah kelas industri Swiss Bell namanya. Yang kedua di Kota Pontianak itu adalah kelas industri Haris namanya Pak ya. Jadi dengan harapan nanti siswa kami alumni sekolah industri ini dia langsung siap kerja dan industri ini sudah menandatangani MOU atau kerjasama dengan kami bahwa ada beberapa persen dari siswa ini akan langsung ke dunia industri mereka. Jadi untuk dukungannya apa yang ada di hotel itu juga yang ada di sekolah kami. Apalagi untuk Kota Singkawang kan ada namanya Cap Gome tadi ya Pak ya.
Event-event yang terbesar di Indonesia, khususnya budaya, itu kan ada di Kota Singkawang. Nah, kalau pada saat event ini, kami pihak sekolah itu akan mendapat kebanjiran order pemesanan kamar, Pak. Itu seperti itu, Pak. Dukungan dari tadi kan ada kelas industri, menyebutkan nama hotelnya ya? Iya, kebetulan kelas memang industri, itu namanya, Pak. Itu namanya ya? Kelas industri Swissbell dan kelas industri Haris. Iya. Itu standar internasional itu ya? Iya, alhamdulillah standar internasional. Luar biasa ini. Dukungan untuk PTM terbatas ini dari kelas Swissbell maupun Haris ya? Iya, Haris ini apa sih, misalnya memberikan perlengkapan atau apa gitu? Ya, dukungannya itu ada secara moral maupun materialnya, Pak ya. Kalau secara moral, mereka sering sebulan sekali mereka akan disebut namanya guru tamu, Pak. Guru tamu. Iya, mereka yang datang. Mereka datang membimbing siswa. Karena kalau kelas industri, siswa kami itu 60% di hotel, 40% baru di kelas. Mereka lebih banyak di hotel, belajar langsung. Nah, nanti kalau misalnya sebulan sekali mereka akan datang mengunjungi, memberikan materi kepada siswa kami. Plus mereka akan meninjau tempat bengkel, istilahnya bengkel, Pak ya, atau room. Kita nyebutnya room. Kebetulan saya menjabat sebagai penanggung jawab. Gitu ya, Bu? Saya penanggung jawab daripada bengkelnya itu. Kalau cuma kami hotel namanya hotel. Ya, saya penanggung jawab. Jadi saya akan ikut mereka melihat, oh ini misalnya ini kelasnya kelas Swissbell. Jadi semua identik yang di Swissbell itu ada di dalam kelas itu. Misalnya dia kelasnya suite, roomnya suite, ya. Nanti misalnya bednya seperti ini bentuknya. Semua propertinya ada semuanya di situ. Ada mereka sediakan. Semua harus identik sesuai dengan Swissbell. Ya, terima kasih Bu Elvina. Ya, sama-sama. Nah, ini kan kita sudah di sekolah Ibu, baik Bu Gunarsi maupun Bu Elvina, sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, sudah berlangsung dan akan terus berlangsung sampai nanti selesai pandemi ya, insya Allah ya Bu ya. Ya. Nah, ini kan lagi marak nih, pemerintah juga memberikan vaksinasi. Nah, apakah di sekolah nih Bu Gunarsi nih? Begini Mas Fadil, untuk SMK 1 Wonogiri karena melaksanakan PTM terbatas itu kemarin bulan Maret dan April, guru karyawan itu sebelum divaksin di rapid test antigen dulu, termasuk siswanya yang akan melaksanakan PTM terbatas. Siswa di rapid juga? Iya, siswa, guru, tendik itu di rapid tes antigen oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri. Kalau rapid testnya dilaksanakan di sekolah, Mas Fadil, di halaman sekolah. Setelah semuanya negatif, guru, karyawan, atau tendik dilanjut dengan vaksin tahap 1. Itu dilaksanakan di Rumah Sakit Fitri Chandra Wonogiri. Dan alhamdulillah untuk vaksin tahap 2 sudah terlaksana juga bulan April kemarin. Untuk di SMK Negeri 2 karena pelaksanaan PTM itu masih dulu tahun 2020 bulannya Oktober dan itu belum ada model vaksin, maka di SMK Negeri 2 Wonogiri bisa melaksanakan PTM terbatas itu dengan syarat semua guru, karyawan, siswa yang jumlahnya lebih kurang 230-an itu di swab PCR oleh Dinkes. Semuanya alhamdulillah gratis Mas, dari bantuan pemerintah Kabupaten Wonogiri yang luar biasa untuk menyambut dan mengawal PTM terbatas untuk Kabupaten Wonogiri. Jadi untuk Kabupaten Wonogiri itu semua sekolah untuk tahun 2021, semua sekolah yang melaksanakan PTM terbatas siswanya di rapid antigen, guru dan tendiknya rapid antigen dan dilanjut dengan vaksin. Kalau untuk Bu Elvina nih terkait vaksinasi gimana? Kalau untuk vaksinasi untuk tenaga pendidik dan kependidikan untuk untuk Kalbar ya khususnya
Kota Singkawang itu kami kemarin pelaksananya itu pada tanggal 6 Mei Pak ya. Itu semua sekolah Khusus SMA, SMK aja. di bawah naungan provinsi. Iya, di bawah naungan provinsi. Ya. Kebetulan kita pakai modul jadwal Pak ya. Kalau untuk SMA itu kalau nggak salah seminggu sebelumnya. Ya. Kami karena saya SMK itu MKKS-nya itu menentukan tanggalnya itu tanggal 6 itu bertepatan di SMK Negeri 2 Singkawang. Ya. Jadi ya seperti itu. Sekitar kurang lebih 250 orang. 250. Iya, pada saat itu. Ya seperti Jadi itu. saat ini sudah vaksinasi pertama sudah ya? Sudah, ya. Tinggal menunggu vaksinasi kedua. Iya, benar sekali, Ya, Pak. mudah-mudahan segera divaksinasi kedua. Amin. Tapi tetap kita semua jaga protokol kesehatan kita, Ya. tetap terapkan. Nah, ini kita kan sudah ibu-ibu sudah melaksanakan PTM terbatas. Nah, sebelumnya pada saat di awal pandemi kita semua tahu lah, kita itu melakukan pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh. Ya Bu ya? Iya, benar sekali. Dengan PJJ. PJJ itu berbasis online atau daring. Nah, ini sedikit mengulas aja ya, sedikit mengulas karena dari PJJ kita akan masuk ke PTM terbatas. PTM terbatas. Sekedar evaluasi untuk PJJ sendiri, menurut Ibu gimana sih, Bu Elvina? Oke, kalau untuk PJJ itu sebenarnya ada positif, ada negatif juga ya Pak ya. Iya. Kalau segi positif itu ya pertama untuk menjaga kesehatan anak-anak maupun guru Pak, karena kita kan tak tahu yang mana Iya. yang terpapar mana tidak. Apalagi untuk Kalbar itu kan lebih banyak OTG-nya Pak. OTG. Ya, menurut informasi dari Satgas COVID itu OTG Kalbar itu banyak Iya. ya. Kita kan tidak bisa melihat. Apalagi Kota Singkawang setelah acara Cap Gome waktu itu ya, itu meningkat. Oh, peningkatan Ya, karena yang datang itu kan luar Kalbar Pak paling banyak. Iya. Banyak pulang dari Cina, dari Taiwan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau untuk segi negatif itu siswa banyak merasa bosan. Itu kadang jam 1 malam itu kalau WA saya tidak dimatikan, aduh ribut. Iya. Mereka suka curhat, Mem rindu mau ketemu gini banyak sekali. Terus belum lagi kalau kita kasih tugas suka dikasih waktunya paling lambat 1 minggu, saya bilang jam 10 malam bisa ngumpul 1 bulan lebih. Itu yang saya hadapi Pak ya. Yeah. Kemudian dengan berbagai alasan ya oke, jaringan saya maklumi Kalbar itu kan kalau untuk teknologi ya mungkinlah sekarang udah agak lumayan Pak ya. Yeah. Apalagi di awal-awal kota. Kalau nggak salah kan kota belajar itu kan sudah setelah semester 2 kalau saya nggak salah mereka dapat ya. Kuota itu ya. Iya, kota belajar dari Kemendikbud. Nah, sebelumnya itu jadi problem sama sekali. Minta ampun, Mem saya nggak punya pulsa, Mem saya nggak punya ini, Mem saya pakai HP Bapak Mem, kalau siang dibawa Bapak pergi dan lain sebagainya. Untuk sekarang ya lumayan lah ya, SMK Negeri 3 itu jaringan WiFi sudah lebih baik dari sebelumnya. Jadi bagi anak-anak yang bermasalah di gawai, sinyal dan lain sebagainya itu kami minta untuk datang ke sekolah, tetapi dengan menjaga prokesnya yang baik. Iya. Gitu, Pak. Jadi ada plus minus ya Bu ya. Ada plus minusnya. Untuk pendapat Ibu sendiri Bu Narsi, untuk pembelajaran jarak jauh, sekedar evaluasi bagaimana Bu? Untuk pembelajaran jarak jauh Mas Fadil di Kabupaten Wonogiri, geografisnya yang terdiri dari gunung dan hutan, itu penyebaran sinyal kurang. Bahkan anak-anak kami ada yang pejuang sinyal. Pejuang sinyal. Iya, pejuang sinyal itu kalau di rumah tidak ada sinyal, mungkin di tepi jalan atau di sawah itu bisa mendapatkan sinyal dan bisa digunakan untuk pembelajaran. Kalau untuk paket data, alhamdulillah kita dapat bantuan dari Kemdikbud. Kuota itu ya, kuota dari Kemdikbud itu alhamdulillah bisa digunakan untuk pembelajaran. Selain itu Mas Fadil, untuk PJJ ada kendalanya juga. Untuk siswa-siswa SMK itu kan sebagian besar dari keluarga menengah bawah. Bahkan ada yang dari keluarga kurang mampu. Itu satu keluarga punya 4 anak. Hanya punya 1 HP yang bisa support untuk pembelajaran
jarak jauh. Lah ini gantian Mas Fadil, gantian nanti yang kakaknya dulu selesai baru adiknya. Jadi kalau ada pelajaran atau tugas yang tidak dikumpulkan tepat waktu, ya untuk guru harap memaklumi. Selain itu yang untuk PJJ Mas Fadil, untuk sikap dan karakternya siswa. Kadang guru itu mulai pembelajaran tatap muka itu kami laksanakan pukul 8. Mulai sholat subuh sudah mengingatkan, ayo anak-anak sholat subuh dulu, selesai bantu orang tua, selesai lagi ayo masuk room, masuk kelas online. Lah itu anak-anak kadang ada yang lupa, kadang disuruh orang tuanya mengantar ke pasar atau ikut orang tuanya berdagang, atau bahkan yang di SMK 2 Wonogiri itu ada siswa yang ikut menjadi sopir truk karena ayahnya sopir truk dan pembelajaran itu bisa di luar Kabupaten Wonogiri karena mendampingi ayahnya yang jadi sopir truk itu. Tapi anak-anak semangatnya luar biasa. Dan lagi anak-anak yang tidak ikut PJJ 2 kali atau 2 hari tidak ikut di PJJ itu kami home visit. Mungkin ada masalah apa di rumah atau terkendala sinyal atau anak sakit, itu guru BK dan wali kelas home visit ke rumah agar kita memastikan bahwa anak-anak itu masih tetap semangat untuk sekolah walaupun PJJ atau pembelajaran daring. Terima kasih Bu. Terima kasih sahabat Dikmendiksus sudah setia mengikuti acara ini. Sebelum diakhirinya acara ini, saya meminta kepada kedua narasumber kita ini untuk memberikan ajakan atau motivasi untuk guru-guru yang ada di Indonesia untuk proses PTM terbatas ini. Mungkin kepada Bu Gunarsi silakan terlebih dahulu memberikan ajakan atau motivasi bagi guru-guru. Silakan Ibu. Untuk Bapak Ibu guru Indonesia yang hebat, yang kuat, yang bersemangat, mari kita sambut untuk PTM terbatas ini dengan catatan harus ikuti prokes dan ikuti semua aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk itu mari semangat berjuang untuk anak-anak dan masa depan anak-anak kita meraih mimpi yang indah. Itu Pak Fadil yang bisa saya sampaikan. Yang penting guru semangat, anak-anak juga harus lebih bersemangat. Ibu Elvina, silakan. Oke, baiklah. Saya Elvina Yosa dari SMK Negeri 3 Singkawang mengajak para bapak ibu guru Indonesia secara keseluruhan, mari kita bersama-sama mewujudkan pendidikan pembelajaran tatap muka terbatas dengan penuh tanggung jawab, tetap jaga kesehatan demi kemajuan pendidikan bangsa Indonesia secara merata. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kedua narasumber yang luar biasa hebat. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi seluruh guru-guru yang ada di Indonesia, dan juga program pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa berjalan sesuai apa yang kita cita-citakan bersama. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya nanti kita sama-sama memberikan semangat untuk kita semua, khususnya untuk guru-guru di Indonesia. Nanti kita bertiga nih, Ibu Gunarsi, Ibu Elvina, dan juga saya akan sama-sama memberikan semangat yang mengucapkan serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Jadi serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar dengan tangan Dengan tangan. Siap Ibu? Siap. Bu Elvina? Siap, insyaallah. 1, 2, 3. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.